Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan terkait teori efisiensi pasar. Teman-teman sudah tahu belum nih apa sih teori efisiensi pasar itu? Kalau belum tahu dan ingin tahu, simak video Hani berikut ini. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Secara umum, efisiensi pasar atau market efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Nah, konsep awal dari efisiensi pasar yang berhubungan dengan informasi laporan keuangan berasal dari praktek analisis sekuritas yang mencoba menemukan sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang benar atau misprice. Nah, dengan kata lain, pasar efisiensi adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia meliputi informasi masa lalu, informasi saat ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Ini menurut Tan Delilin pada tahun 2010. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas efisiensi pasar. Nah, efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan menurut Chandra pada tahun 2006. Sesungguhnya, teori efisiensi pasar akuntansi digambarkan sebagai suatu keadaan kompetisi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisis keuangan, bahkan harga pasar itu sendiri. Kayak gitu ya teman-teman, terkait efisiensi pasar. Oke teman-teman, kita lanjut. Menurut Fama pada tahun 1970 mengelompokkan bentuk efisien pasar menjadi 3 yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien. Nah, ketiga bentuk efisien pasar tersebut, yang pertama ada hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Apa sih maksudnya? Jadi ini tuh jika harga sekuritas merefleksikan secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu. Jadi pelaku pasar masih dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Yang kedua, hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. Apa sih maksudnya setengah kuat itu? Jadi, jika harga sekuritas merefleksikan secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data laporan keuangan, semua pelaku pasar memperoleh semua akses yang sama terhadap informasi publik. Strategi informasi yang mengandalkan laporan keuangan publikasi tidak akan mampu menghasilkan abnormal return secara terus-menerus. Itu ya teman-teman yang setengah kuat. Yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Nah, apa sih ini maksudnya? Jadi, jika harga pasar sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Nah, jadi jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada investor yang memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi yang privat. Kayak gitu teman-teman. Itu terkait hipotesis efisien pasar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tujuan dari membedakan ke dalam 3 bentuk macam Oke teman-teman, menurut Fema et al. Pada tahun 2008, tujuan dari membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasi penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Nah, ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat, dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk yang kuat. Nah, tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Jadi, implikasi ini tidak berlaku sebaliknya, bahwa perusahaan efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. Kayak gitu teman-teman, tujuan membandingkan dari ketiga hipotesis.
Oke teman-teman, yang terakhir dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang diperlu. Oke teman-teman, terakhir dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang penting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi. Namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Kayak gitu teman-teman. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi resiko-resiko yang ada. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari Hani terkait teori efisiensi pasar. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video ini selanjutnya teman-teman.